Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Dan tidak juga pemirsa yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat datang di acara talk show Pepeling Pemuda Peduli Lingkungan bersama Komunitas Cika-Cika dan BBWS Citarum dalam rangka memperingati Hari PU ke-76. Acara ini disiarkan langsung di YouTube Ismart TV. Perkenalkan, saya Dini Andriani yang tentunya akan memandu talk show kali ini. Kepada para hadirin yang terhormat dan juga rekan-rekan yang ada di sini, saya persilakan untuk berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Dan tentunya akan dipimpin oleh panitia. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang terhormat dan rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Talk show Pepeling Pemuda Peduli Lingkungan bersama Komunitas Cika-Cika dan BBWS Citarum dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-76 resmi dibuka. Minta tepuk tangannya dong. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti untuk membahas bersama, berbincang mengenai kepedulian pemuda terhadap lingkungan, ini ada musik pembuka terlebih dahulu dari Gasora. Kepada Gasora dipersilahkan, selamat menikmati.
Ya, terima kasih kepada Gasora. Minta tepuk tangannya dong. Iya, aduh di belakang. Mungkin mungkin ya sahabat-sahabat di rumah bertanya-tanya, loh kok kenapa talk show-nya kali ini sekarang beda gitu ya. Nah sekarang talk show-nya ini digelar di Cika-Cika. Nah di tepat di belakang saya ini ada aliran sungai, di depan saya ada Gasora. Tadi Gasora memainkan musiknya, temen bikin saya tunduh gitu kayak di Parendel tadi, apalagi ibu panitianya teh baik banget ya, nyuguhin saya makanan-makanan asli Sunda, ditambah lagi bandrek jahe, masya Allah ibu atur nuhun, bikin ke di sini kan cuacanya tuh dingin ya, bikin ke badannya teh anget gitu ya. Nah udah kita langsung masuk ke acara inti yaitu perbincangan-perbincangan. Nah ini di samping saya sudah ada narasumber-narasumber kece, mungkin ini beberapa narasumber ini tidak asing ya bagi rekan-rekan yang ada di depan saya ini. Nah untuk narasumber yang pertama ini ada Abah Gopar. Wilujeng Enjing Abah. Wilujeng Enjing. Nah ini Abah Gopar ini adalah ketua komunitas Cika-Cika. Nah yang kedua ini ada penggiat praktisi peduli lingkungan dan juga perwakilan dari BBWS Citarum, ada Mang Dian. Wilujeng Enjing Mang Dian hatur nuhun terus menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Dan yang terakhir ini tentunya tidak asing lagi bagi kita, ada dari akademisi atau dosen Dr. Rana Rudiana SOS MSI. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Nah sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada para narasumber, saya ingin cek ombak dulu yang ada di sini. Katanya Cika-Cika ini punya yel-yel ya. Untuk menyemangatin, untuk membuat panas suasana di sini, saya mau tes dulu ya, siap-siap ya semuanya. Udah pada hafal kan, masa yel-yel sendiri nggak hafal ya. Cika-Cika. Kurang kenceng, ini teh ada 10.000 penonton yang baru jawabnya mah cuma 2.000 ya, ketahuan sok siantar di pulangnya di Cirian sama aku. Cika-Cika. Nggak, belum kompak. Cika-Cika. Nah, kayak gitu dong, nggak usah, jangan dipaksa dulu baru kayak gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih ke Kang Dian terlebih dahulu ya Kang ya. Nah, ini tuh acaranya tuh Pepeling Pemuda Peduli Lingkungan dalam memperingati Hari Bakti PU ke-76. Mungkin bisa diceritakan Kang, Hari Bakti kilas balik PU ini seperti apa gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili dari instansi BBWS Citarum. Sebetulnya saya itu orang lapangan, bukan orang manajemen sih. Jadi sedikit yang saya tahu tentang kilas balik Hari Bakti PU. Ya, itu berkaitan dengan sejarah perjuangan juga ya dulu, dan sejarah perjuangannya pun di Bandung, di Gedung Sate itu. Dari literasi catatan-catatan yang ada di baik media sosial maupun catatan-catatan yang tertulis. Jadi intinya Hari Bakti PU itu lebih kepada spirit. Kita ambil hikmah spirit perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga dalam kepedulian terhadap lingkungan, karena PU itu dulu sekarang PUPR. Jadi pekerjaan umum dan perumahan rakyat gitu. Itu sedikit sejarah yang saya ketahui karena saya orang lapangan gitu. Itu aja mungkin. Nah, BBWS Citarum ini salah satu program mungkin dari PUPR seperti itu ya Kang. BBWS Citarum itu salah satu balai, jadi cabang dari PUPR kementerian, langsung di bawah kementerian gitu. Balai besar di wilayah Sungai. Saya lupa tadi mau nanya teman-teman BBWS udah disebutin. Jadi teman-teman BBWS itu singkatannya dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Itu yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, hulunya di Cisanti, hilirnya di Muara Gembong, di Bekasi. Lumayan panjang ya Kang ya, BBWS ini adalah singkatan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum gitu ya. Nah untuk BBWS tersendiri tentunya ada program-program yang dijalankan secara rutin gitu ya Pak ya. Nah ini programnya apa saja Kang? BBWS Citarum sendiri dari dulu tetap lebih kepada
melestarikan ataupun dari teknis juga ada perbaikan-perbaikan secara teknis, dan berkolaborasi juga dengan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas sepanjang bantaran sungai, bukan hanya Citarum karena kita berada ini di Sungai Cikapundung, anak Sungai Citarum. Jadi menjalin kolaborasi BBWS ini dengan para komunitas-komunitas, termasuk saya sendiri awalnya dari komunitas sih sebelum menjadi karyawan BBWS. Jadi program kegiatannya bersinergi dengan komunitas, dengan pihak-pihak yang lain. Banyak sih dari teknis, dari sisi edukasi juga. Kalau yang saya tahu sih sekarang kolaborasinya lebih kepada edukasi. Bagaimana melestarikan lingkungan, terutama sungai, karena BBWS ini bergerak khusus di sungai. menangani permasalahan-permasalahan sungai. Nah, apa ya namanya? Untuk pokoknya BBWS Citarum ini supaya lestari, supaya bersih seperti itu ya kayak Kang ya. Betul. Programnya Itu kerjasama yang dilakukan dengan kelompok komunitas-komunitas. Ada juga penanganan teknis ketika ada longsoran, ketika ada tanggul jebol. Terus sodetan, penanganan banjir di wilayah Dayakolot, Bale Endah. Itu banyak program-program dari BBWS, termasuk yang sekarang berjalan dan ngehits ya, Citarum Harum. Itu juga tidak luput dari peran BBWS Citarum. Itu karena kolaborasi dengan Angkatan Darat, TNI. Seperti tadi yang Kang Dian sebutkan, salah satu program BBWS Citarum ini sekarang itu lebih ke edukasi ya kan. Untuk mengedukasi bagaimana alam ini kita untuk jaga, lestarikan seperti itu. Nah, berkaitan dengan tema kali ini Kang, kita mengangkat tema pemuda peduli lingkungan. Yang harus digarisbawahi ini itu pemuda ya Kang ya. Nah, menurut Akang Dian sendiri, bagaimana sih kepedulian pemuda ini terhadap menjaga alam, sungai, dan lingkungan itu seperti apa Kang? Untuk zaman sekarang sebetulnya sederhana ya, jangan berpikir ribet lah. Kalau dibikin ribet mungkin jauh dan tidak akan terlaksana. Saya dulu lebih dahulu ya, iya, gitu Kang. Awalnya sih niat kuatkan dulu untuk peduli itu gitu. Karena saya dulu sama dengan Abah Gopal juga, cuman duluan Abah Gopal, izin Abah. Mungkin bahasa kita ngaropea ya Bah, peduli terhadap sungai, yang mana sungai itu sumber air dan sumber kehidupan gitu. Karena salah satu itu dulu ya, sebelum Citarum dikasih predikat sungai terkotor di dunia. Sedih nggak? Sedih saya. Citarum itu dipredikat sungai terkotor di dunia. Itu tahun berapa Kang? Tahun 2017. 2017. Jadi ceritanya orang Jerman bikin perahu penelitian ke Citarum, bikin perahu dari botol bekas, dan jalur yang dia pakai daerah Nanjung sampai ke daerah Cililin, dan langsung keluar statement itu dan direspon oleh RI 1, makanya muncul Citarum Harum. Itu sejarah Citarum Harum. Oh, itu sejarah Citarum Harum Sejarah karena Citarum Harum. Menurut dunia ya, Sungai Citarum ini dicatat sebagai sungai terkotor di dunia. Ya. Dan itu miris gitu ya, miris. sedih juga. Saya sedih ya. gitu. Saya sedih dan teman-teman juga sama gitu. Padahal kita udah bergerak berapa puluh tahun ya Bah, tapi tiba-tiba datang orang Jerman menjudge atau membuat statement sungai terkotor di dunia gitu. Nah, memang betul tidak. Ketika di lapangan saya sendiri melihat kondisinya ya, sampai jangankan Citarum lah, lebih jauh kondisi di kita aja, di lingkungan kita aja. Salah satunya yang membuat terkotor di dunia itu ya sampah, limbah gitu. Intinya tadi berkaitan dengan pemuda peduli lingkungan, saya mengajak ayo mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar, yuk kita peduli. Hal-hal kecil aja, sederhana dulu melakukan. Kita jangan membuang sampah sembarangan aja. Itu hal kecil yang mendasar loh, tapi sulit. Sulit kalau tidak ada niat. Ini merupakan salah satu edukasi ya Kang ya, buanglah sampah pada tempatnya. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu, seperti betul. Itu ya. Apalagi ini ngomong-ngomong soal sungai, sungai itu adalah sumber air. Air itu tentunya sumber kehidupan. Kita tuh nggak bisa hidup kalau tanpa air, betul Kang? Betul. Iya.
ya. Betul. Apalagi 70 sampai 80% tubuh kita itu didominasi oleh air. Makanya yuk kita sama-sama jaga lestarikan sungai, lingkungan dan alam Betul, gitu ya Kang betul. ya. Ya kita jaga spirit Hari Bakti PU juga yang tadi sejarahnya adalah sejarah mempertahankan perjuangan negara ini ketika perang. Yuk kita jaga juga lestarikan bahwa spiritnya itu kita jaga lingkungan, jaga sungai gitu. Karena itulah sumber kehidupan tadi mau bilang. Sumber air, sumber kehidupan dan sampai sekarang ya Bah, Cikapundung ini dipakai sumber minum oleh warga Kota Bandung ya Bah ya. Salah satunya ini ya. Ketika ini tercemar berarti orang Bandung minumnya itulah Jangan simpelnya. sampai minum cai kotor ya. Betul, itulah simpelnya gitu, kenyataan gitu. Tuh mendapatkan informasi juga kalau misalkan air minum yang diminum oleh masyarakat Kota Bandung salah satunya dari sini ya Kang Sumber ya, dari airnya sungai, dari dari sumber Cikapundung. airnya itu dari Sungai Citarum. Yuk kita jaga kelestariannya, kebersihannya. Jangan sampai kita nginum cai kotor gitu ya Kang Ya, ya. terus satu lagi yang perlu teman-teman pemuda ketahui juga, sumber listrik yang energi listrik yang kita pakai juga salah satunya berasal dari sungai ini dan Sungai Citarum. Karena sumber PLTA 3 PLTA besar itu sumber airnya dari situ. Ketika airnya tercemar, ya sudah makanya jangan heran kalau pemadaman listrik bergilir gitu. Salah satu penyebabnya turbin rusak. Dan tidak panjang usianya, listrik naik terus gitu. Tapi kalau sungainya terjaga, lingkungannya terjaga, insya Allah keberlangsungannya akan terus. Ya keberlangsungannya juga lebih lama. Lebih ya, lama, jangka betul. waktunya untuk panjang seperti itu. Betul. Nah, ini nih ngomong-ngomong soal pemuda, narasumber kita salah satu ini sebagai ketua salah satu komunitas Cika-Cika. Komunitas Cika-Cika ini setahu saya ya, dia tuh komunitas yang peduli lingkungan gitu. Mungkin bergeser, nah ini ada Abah Gopar ya Abah ya. Abah, mungkin termasuk saya ya, saya juga baru mendengar ada komunitas Cika-Cika. Pemirsa di rumah juga mungkin penasaran. Cika-Cika itu apa segitu ya gitu. Mungkin Abah bisa jelaskan komunitas Cika-Cika itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nama Cika-Cika itu kebetulan kita area di sini namanya Cikalapa. Sambung dengan Cikapundung. Jadi Cikalapa, Cikapundung. Itu komunitas Cika-Cika. Jadi memang seraganya memang kebetulan suka ada kalau malam di sini. Tapi jarang gitu, ini paling 2 atau 3. Tapi kalau musim hujan biasanya suka banyak gitu, si Cika-Cika. Kunang-kunang lah. Kunang-kunang. Nyala itu. Nah, Cika-Cika itu berdiri 2012. 2012. Ya, 22 Desember. Kebetulan mungkin mau ke 10 tahun 22 Desember sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada sehat dan panjang umur, dikasih rezeki juga. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Gitu. Rutinitas Cika-Cika itu sebenarnya nomor 1 itu membersihkan sampah dari sungai. Ini kebetulan memang kalau ada dilihat yang di rumah, kalau sampah ini kena kamera, memang hari ini mestinya hari rutinitas hari Sabtu sama Minggu di Cika-Cika itu. Pendiri kami di sini ada 7, 7 orang. sisa tinggal 4 mungkin ya, yang masih suka yang ke sini. Betul, begitu. Jadi kami di sini mengenang, mungkin kalau Abah sendiri di sini Pak, awalnya namanya teh Mabaktilas lah. Karena dulu saya di sini sebesar Aka itu cucu saya Coba ya. berenang di sini Oh, berenang di Ya. sini ya. dan bersih. Bisa dipakai minum ini langsung loh dulu. Bisa dipakai Bisa. minum. Kita masak nasi di sini pakai air ini. Minum dimasak bisa. Kalau sekarang ya mesti diolah dulu ya. Itu. Kita mesti mesti sabar karena kalau kita ngurus Cikapundung karena sampah itu selalu banyak. Kalau kita ngotot, ke siapa kita ngotot?
mana gitu kan. Ngerti? Kita 1000/1 mungkin ya Mang Dian ya. 1000/1 lebih mungkin ya. Jadi kita marah-marah, kasar misalnya, anjing goblok berarti bicara itulah kasarnya ya. Tapi kita ke siapa? Paling kita yang punya dosa jadinya terbawa dosa ya. Kita hadapi dengan kesabaran kita. Itulah yang saya rasakan di sini kalau kita dihadapi dengan sabar, dengan tulus membersihkan sungai, alhamdulillah mungkin kita rezeki itu dari mana aja. Ya, benar. Nah, itu tadi ya sudah dijelaskan sama Abah Gopar awal mula terbentuknya komunitas Cika-Cika. Ini Cika-Cika itu seperti kunang-kunang, artinya menyala. Mungkin ini komunitas Cika-Cika ini mudah-mudahan membawa perubahan bagi alam, sungai dan lingkungan seperti itu ya Pak ya. Betul. Namun ada singkatan tersendiri yaitu Betul. Cika-Cika, Cikapundung, Cikalapa. Iya. Ya. Nah, ini Pak mungkin untuk ada mungkin sahabat-sahabat di rumah yang ingin bergabung menjadi komunitas Cika-Cika itu seperti apa persyaratannya? Sebetulnya tidak ada persyaratan yang berat. Yang penting dia peduli lingkungan. Itu aja. Tidak harus bagaimana ini syaratnya harus apa mau KTP Bandung, KTP mana silahkan saya terima. Tentunya kita sudah membuang sampah tersendiri itu juga merupakan sudah menumbuhkan rasa peduli lingkungan ya Pak ya. Namun nih Pak mungkin sahabat di rumah dan mungkin juga saya nanti jika ada waktu saya ingin juga bergabung membersihkan sungai-sungai gitu. Bangga, siap. Hari Sabtu dan hari Minggu ya Pak ya. Titik temunya di sini Pak. Betul, di sini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah jika ingin mengikuti komunitas Cika-Cika salah satunya itu membersihkan sungai Citarum bisa bertemu, berkumpul di titik temu ya ini di sini di Cika-Cika. Kalau misalkan emang masih bingung bisa di searching di Google Maps sendiri, ada nanti Cika-Cika, nanti ada ketemu, tinggal ikutin aja mapnya hari Sabtu dan hari Minggu ya Pak ya, seperti itu. Nah menurut Abah Gopar sendiri nih, kepedulian pemuda, khususnya pemuda Kota Bandung terhadap lingkungan itu seperti apa? Atau ada di pihak buruk, atau misalkan ada di pihak menengah, atau misalkan sudah sangat peduli gitu? Kebetulan Abah mungkin sekitar 7 tahun ya, 7 tahun kita cuman berlima. Nah sekarang Abah alhamdulillah berkolaborasi dengan Karang Taruna Unit 12. Ini minta tepuk tangannya dong. alhamdulillah. Ya. Jadi Abah non bahasa Sundanya reg-reg gitu ya. Reg-reg, Sekarang ada penerus karena Abah mengharapkan itu penerus. Ya sebetulnya Abah itu sekolah tapi kemurah kene kelihatan namanya muda kene cenah gitu. Awet muda. Awet muda. Ya gitulah karena kolaborasi dengan Karang Taruna Unit 12 ini buktinya ditata ini. Alhamdulillah Pak. Kreatifannya pemuda alhamdulillah. Gitu. Ini untuk komunitas Cika-Cika ini di Karang Taruna 12 gitu ya Pak. Namun secara umum untuk pemuda Kota Bandung sini menurut Abah Gopar ini kepeduliannya seperti apa untuk masyarakat umum pemudanya gitu Pak? Ya, kalau pemudanya itu memang dilihat ada yang kita misalnya ke sini ada yang cuek, ikut aja bah lewat di sini maka. Cuman memang Abah tidak ngajak, maaf tidak ngajak karena kalau ngajak itu memaksa ya Pak. Maksa, ayo. Jadi kesadaran sendiri dari atau sendiri ikhlas gitu apa enggak, gantos gitulah. Khususnya mungkin orang Bandung, mangga. Tentunya ini menjadi Abah mungkin bisa diminum terlebih dahulu, Mang. Ada air minum ya. Mungkin ini tentunya yang diharapkan bagi kita semua yaitu kesadaran diri sendiri akan menjaga lingkungan, alam, sungai gitu ya. Jangan dipaksa terus buang sampah teh kudu kana tempatna, ulah nebang pohon sembarangan. Nah, tidak harus selalu seperti itu kan gitu ya Kang ya, tapi timbul kesadaran diri dari diri sendiri seperti itu. Nah, mungkin boleh ke Abah Gopar atau ke Kang Dian. Ini tentunya dalam pemeliharaan sungai, pelestarian, penjagaan seperti itu
tentunya ada hambatan yang dirasakan seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan hambatannya seperti apa? Boleh Abah Gopar, boleh Kang Dian, mangga. Kalau dari saya mewakili instansi BBW Citarum, kadang-kadang ada juga sih beberapa hambatan ketika ada terjadi pemeliharaan dan kondisi di pinggir sungai itu sudah penuh bangunan, itu kan sulit untuk melewati, apalagi memerlukan alat berat gitu kan. Sulit itu untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan, apalagi sudah terjadi bencana darurat, tanggap darurat itu sulit juga. Nah, beberapa titik yang dilakukan oleh kolaborasi antara BBWS Citarum dan Citarum Harum, notabene di sini Tentara Siliwangi, kita melakukan pembebasan lahan-lahan bantaran sungai. Itu maksudnya untuk akses supaya nanti bisa untuk pemeliharaan. Kegiatan program ini dilakukan di beberapa titik, termasuk di Kota Bandung ini. Pembongkaran bangunan-bangunan yang memang menghalangi akses untuk melakukan perawatan tadi. Kendalanya masih seperti itu, tapi upaya tetap dilakukan. Itu dari teknis ya. Dari sisi edukasi juga kendala kami tadi timbul kesadaran gitu, walaupun pemerintah sudah memfasilitasi berbagai program-program kegiatan, termasuk beberapa anggaran-anggarannya gitu. Ya, saya berbicara atas nama BBWS, salah satunya kegiatan ini juga fasilitas untuk edukasi gitu. Nah, saya sendiri juga secara pribadi di wilayah dekat rumah juga edukasi tetap. Ya, di sini memang ketika kita menemukan kendala ya Bah ya, kita sepakatnya edukasi tanpa henti ya Bah ya. Jadi harus terus diingatkan gitu, karena memang manusia itu perlu terlalu diingatkan. Dalam hal kecil aja sampah harus terus diingatkan. Gitu, Cocok kan. dengan tema kali ini, pepeling ya gitu kan. Betul. Ya, edukasi lagi, pepeling lagi gitu ya Kang ya. Nah, hambatannya itu tadi mungkin Kang Dian tadi sudah dijelaskan, salah satunya pengadaan alat berat mungkin agak susah gitu ya Kang, dan pembebasan lahan yang ada di sekitar bantaran sungai seperti itu. Dan tentunya ini lagi-lagi kesadaran diri sendiri menjadi Betul. faktor utama Betul. gitu ya, menjadi masalah yang terpenting gitu Masalah ya. yang terpenting. Ya memang ini perlu duduk bareng sih. Ya, perlu Proses duduk masih panjang itu. bareng, diskusi bareng gitu ya. Diskusi bareng. Sebelum amit-amit nauzubillah alam ini Alam rusak. yang mengingatkan Ya, dan sebelum amit-amit alam yang gitu ya kan ya. betul. Lebih baik mencegah ya Kang Daripada ya daripada mengobati. mengobati Betul, seperti itu. Nah, bergeser lagi mungkin ke Abah. Sudah enakan Bah batuknya? Alhamdulillah. Abah, ini Abah dari komunitas Cika-Cika sendiri, harapannya apa sih Bah gitu untuk masyarakat Kota Bandung, untuk masyarakat Kota Bandung ataupun buat alamnya tersendiri, sungainya Citarum sendiri gitu. Sebetulnya harapan Abah, karena di waktu tahun berapa yang dan saya lupa lagi. Cikapundung itu ada 54 komunitas ya kemudian. Saya itu berharap dia aktif kembali gitu. Saya pernah mengadakan pengen program waktu itu parade kukuyaan. Tapi ternyata yang hadir cuman itu aja. Sebetulnya kalau hadir semua kita enak berkumpul itu ya, Dian ya. Enak kita kemukakan keluhan kita apa, terus dari dia juga dari komunitas lain harapannya apa pengen tuh di sini. Riung lah itu di Cika-Cika ini kan masalah Sungai Cikapundung gitu. Mudah-mudahan ya untuk ke depan berharap lebih banyak lagi yang peduli ke lingkungan dan sungai. Ya, begitu ya Pak ya,
harapannya mungkin ke 54 komunitas ini bisa aktif kembali. Bersama-sama kita menjaga, melestarikan lingkungan, sungai, alam seperti itu ya Pak ya. Biar komplit, biar regreg kalau Betul. banyak kan ya Pak ya. Kita bergeser ke akademisi dulu, Dr. Ana Rudiana. Ini Pak melihat yang tadi azan, oh iya. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Kang Dian oleh Abah Gopar. Ini tanggapan dan apresiasinya seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, sehat buat kita semua. Lagi-lagi ya, kita kerepotan nih dalam mensikapi bagaimana sih cara mencintai lingkungan ini. Nah, saya sangat respect dengan adanya komunitas Cika-Cika ini. Tapi hendaknya memang yang namanya komunitas Cika-Cika ini juga harus bisa menggait yang tadi katanya ada 54 komunitas untuk bersama-sama duduk bareng, itulah yang dinamakan kolaborasi ya. Sehingga mereka bisa berjalan bersama, bisa bergerak bersama untuk melestarikan daripada lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang PPLING ya, Pemuda Peduli Lingkungan. Nah, di sini lingkungan ini sungai itu hanya sebagian. Kalau kita berbicara tentang lingkungan berarti kita berbicara tentang tanah, air, dan udara. Berarti 3 rangkaian itu yang memang harus kita juga jaga kan seperti itu. Nah, ini harus menjadi PR bersama bagi komunitas Cika-Cika dan yang lainnya kan seperti itu. Terus keduanya juga saya respect terhadap BBWS ya, aliran sungai ya yang memelihara itu semua. Kebetulan saya catchback sebentar ya. Pada tahun 93 sampai tahun 99 mau ke tahun 2000, saya pada waktu itu sebagai pegawai negeri di sana di PU Pengairan. Jadi saya kenal betul dengan apa yang namanya Harbak ya, Hari Bakti PU pada waktu itu. Nah, kalau pada waktu itu Harbak itu diselenggarakan atau dimeriahkan dengan turnamen-turnamen. Ada turnamen sepak bola, ada juga volleyball, termasuk pegiat lingkungan. Nah, memang dari tahun 2000 ke sini memang itu sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang harus menjadi satu bahan untuk BBWS itu sendiri. Nah, bagaimana itu digiatkan kembali sehingga memang untuk mencintai lingkungan itu juga secara keseluruhan bisa dilakukan oleh BBWS yang bekerja sama dengan pecinta atau pegiat daripada lingkungan itu sendiri. Nah, memang tadi banyak ya hambatan baik dari BBWS sendiri, baik dari komunitas itu sendiri dengan cara untuk mencintai lingkungan itu sendiri atau memelihara lingkungan itu sendiri. Karena mindset daripada komunitas dan si pemerintah atau yang lainnya sendiri juga banyak yang berpikir bahwa kalau kita mencintai lingkungan pasti konotasinya langsung kepada sampah. Karena memang sampah itu adalah hal yang sangat sering diungkapkan tapi memang susah untuk mencari solusinya kan seperti itu. Karena kita memproduksi sampah itu sehari sampai berapa ini ya, sulit. Nah, sekarang banyak yang membicarakan bahwa bagaimana cara memilah sampah, terus bagaimana cara membuang sampah yang baik kan seperti itu. Nah, padahal yang harus dipikirkan itu sekarang ya untuk pemuda peduli lingkungan ini sudah jangan berbicara lagi buang sampah di tempatnya. Sudah jangan berbicara lagi bahwa istilahnya bagaimana. Nah, sekarang harus berpikir bagaimana solusi. Nah, solusi untuk sampah itu seperti apa? Jadi kita harus sudah bergerak ya. Nah, itulah pemuda kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah masih berbicara buanglah sampah pada tempatnya, terus kita pilah sampah gitu kan. Nah, kapan mau selesai? Berarti kita harus sudah berbicara tentang solusi. Bagaimana cara mensikapi masalah sampah itu sendiri? Karena dari sampah ini berekses kepada seluruhnya. Akhirnya kan yang terimbas masuk ke sungai gitu kan, di jalan-jalan raya, udara juga akan terpolusi kan seperti itu. Nah, di sini pemuda peduli lingkungan itu harus bersikap. Karena memang banyak hambatan daripada
peduli lingkungan ini yang memang sulit ya. Seperti tadi kata Bah Gopar ya, berbicara bahwa ya kita hanya ini saja yang bisa dilakukan. Tapi hal kecil ini yang memang harus dilakukan. Karena hal yang besar itu berasal daripada hal yang kecil. Nah, mudah-mudahan semua komunitas bergerak di dalam hal yang kecil, tetapi setelah kolaborasi itu menjadi hal yang sangat besar. Itu. Terus kedua, kalau kita berbicara tentang kolaborasi, memang kita harus duduk bareng dan kita juga harus punya sikap dan punya tindakan bareng terhadap institusi tersendiri. Karena memang kalau kita berbicara kolaborasi berarti kita harus punya access to authority. Artinya kita punya akses kepada kekuasaan. Karena ya yang namanya kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat sulit juga bertindak kalau memang tidak ada pemangku kebijakan yang bisa mendukung apa langkah kita ke depan. Ya salah satunya pemerintah yang harus berperan bagaimana mereka mengeluarkan satu kebijakan dan mereka juga mengontrol kegiatan itu sendiri. Ya dalam hal ini kalau kita berbicara tentang peduli lingkungan, ada yang namanya Dinas Lingkungan Hidup. Kalau berbicara tentang air, ada juga yang namanya yang tadi ya BBWS, PDAM atau Puslit Air dan yang lain-lain. Nah, itu bisa digandeng oleh komunitas ya. Nah, dengan cara seperti apa, Pak? Karena memang kita sulit. Nah, itulah yang menjadi PR kita semua. Hal yang sulit itu yang menjadi satu tantangan. Kalau yang hal mudah kan sudah kita tidak bicarakan lagi. Nah, yang harus kita bicarakan itu hal yang sulit. Bagaimana supaya hal yang sulit itu menjadi hal yang mudah. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa seringlah kita melakukan pelestarian lingkungan ini, tentunya kita harus menggandeng media yang bisa mengekspos itu semua sehingga kegiatan yang kecil itu menjadi besar. Nah, itu mungkin bisa dilirik oleh pemerintah, oleh kekuasaan sehingga mereka merasa peduli dan merasa memiliki dan ingin terjun ke lapangan kalaupun memang kita sulit untuk meraih atau kita untuk mendekati mereka. Tetapi dengan cara yang kecil itu mudah-mudahan dari pihak governance atau dari pihak pemerintah dan pihak swasta bisa ikut turun, dia bisa peduli dengan kegiatan yang sudah terbiasa kita lakukan. Jadi pemuda itu jangan sampai bisanya hanya meminta, hanya mengeluh, tapi sudah mulai bergerak, sudah mulai melakukan aksi-aksi itu yang harus dilakukan oleh pemuda sehingga di sana faktor yang lain ya seperti pemerintah, swasta, akademisi, media pun akan merasa peduli apabila pemuda itu sudah bergerak. Tapi kalau banyak mengeluh ya sulit juga, Pak. Itu mungkin untuk sementara. Terima kasih. Tentunya ini dibutuhkan kolaborasi ya Pak ya, pemerintah, swasta, media. Nah ngomong-ngomong soal media nih, saya mau menyoroti hal sedikit nih Pak soal media. Sekarang ini kan zaman now gitu ya, apa-apa informasi bisa cepat tersebar luas lewat media sosial. Mungkin nanti dari anggota-anggota komunitas Cika-Cika bebersih sambil ngonten kali aja viral di TikTok ya. Kira-kira mengajak pemuda-pemudi yang ada di Kota Bandung. Oh lihat sih iya TikToknya tinggalin like-na sakieu jigana ieu keren oge euy ngonten kitunya ngonten teh lain anu memek apaan gitu ya. Tapi astagfirullahaladzim maaf bukan maksud saya seperti itu ya. Maksudnya tuh ngonten tapi sambil bersih-bersih di sungai Cikapundung seperti itu ya. Oh ini bapak-bapak sekalian, Bapak Camat Kecamatan Coblong ini sudah hadir. Mungkin kepada Bapak Krinda Hamidi Praja selaku Bapak Camat Kecamatan Coblong bisa ikut hadir Kak. Pak kita berbincang di sini, dipersilakan untuk ke stage. Minta tepuk tangannya dong. Ya. Bapak Krinda Hamidi Praja. Ya. Silakan duduk Bapak. Boleh di sebelah sana ya. Nah. Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di sini Bapak. Nah ini tadi kita kan Pak talk show mengenai pemuda peduli lingkungan bersama BBWS Citarum dan juga komunitas Cika-Cika dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-76 nih Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa disampaikan
atau enggak mungkin menurut Bapak ini sendiri, bagaimana kepedulian pemuda Kota Bandung khususnya Kecamatan Coblong mungkin seperti itu ya Pak, terhadap lingkungan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari BWWS, PU BWS, yang saya hormati tim dari Pemuda Peduli Lingkungan, yang saya hormati rekan-rekan semua komunitas ini Pak Gopar, terima kasih. Karang Taruna ini lengkap teh. Jadi Karang Taruna KNPI kelihatannya lengkap. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan. Kemudian saya juga mohon maaf, sebetulnya harusnya tadi jam 9 ya, karena ada kegiatan peresmian monumen memorial nakes di Monju. Alhamdulillah diresmikan oleh Pak Wakil Presiden. Jadi memang kita samalah berarti. Jadi yang namanya peduli lingkungan itu kan saling menghargai ya, saling memahami, saling menghormati. Begitu juga kepada tenaga nakes tadi yang sudah berjuang untuk melawan COVID, membantu kita, dan kita pemuda-pemudi di sini juga memang harus juga sama. Yang namanya pemerintah tanpa masyarakat, tanpa bantuan dari rekan-rekan semua pemuda-pemudi dari komunitas juga sama semua, kelihatannya pembangunan bisa berjalan tapi tidak akan cepat, tidak akan sempurna kan gitu. Makanya kolaborasi, kemudian juga koordinasi, sinergitas itu diperlukan oleh semua. Alhamdulillah kalau pemuda di Coblong khususnya umumnya di Kota Bandung, kelihatannya dari muka-muka ini udah pada kenal semua sih sebetulnya. Dari ini pemuda-pemuda yang memang selalu aktif kan gitu untuk peduli lingkungan, baik dari ya terima kasih. Ini Karang Taruna, ini KNPI, pemuda-pemuda komunitas. Apalagi kalau di Coblong ini mah teh luar biasa. Di kita ini kan ada 6 perguruan tinggi swasta, kemudian ada 3 perguruan tinggi negeri, ITB, Unpad, kemudian sekolah menengah juga banyak kan. Memang di Coblong ini pusat pendidikan dan jasa. Jadi hotel banyak, makanya pemuda peduli lingkungan itu kami juga coba, karena kalau misalnya pembangunan fisik tambah peduli lingkungan kan mungkin bisa panas, bisa rusak. Makanya kita coba, salah satunya ini komunitas Cika-Cika ini memang peduli sekali terhadap lingkungan, khususnya ini di Dako Pojok. Padahal ini semua kalau saya pinginkan memang sungai di Coblong itu hampir 4,8 km. Jadi termasuk sungai yang terluas dan terpanjang, karena membelah Asia Afrika kan gitu. Jadi Cikapulung BBS ini ya sungai yang terpanjang. Kalau sungai ini hanya berapa kilo, hanya kalau ini benua ya, benua Asia Afrika, 2 benua membelah Asia Afrika ya. Terus yang keduanya kalau program-program pemerintah semua dengan baik provinsi BWS semua alhamdulillah sudah terjalin. Tinggal kekompakan aja barangkali. Kekompakan dari pemuda-pemudinya, terus ada sinergitas kinerja, sinergitas program, dan air itu kan segalanya. Tanpa air kelihatannya karena tubuh kita aja barangkali ya paling besar air kelihatannya. Sebagai contoh aja, kalau misalnya orang kalau kan ada yang disebut yang kalian meninggal dibakar itu kan hanya tinggal sedikit, itu berarti kan air kita memang yang paling banyak. Terus kadang-kadang kalau kita tidak makan 3 hari masih kuat tapi kalau kita tidak minum aja setengah hari udah pusingnya nggak ini kan gitu. Itu guys, terima kasih teman semuanya, dan saya juga yakin dengan kekompakan, dengan kebersamaan kita bisa memelihara lingkungan, kemudian timbal balik lingkungan juga kita insya Allah akan meningkatkan kesejahteraan ya gitu ya. Jadi kalau misalnya lingkungan tertata, insya Allah kesejahteraan juga bisa meningkat. Terima kasih semuanya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya ini diingatkan kembali kalau pentingnya kolaborasi antara komunitas, pemerintah, baik pihak swasta maupun juga dan tentunya media gitu ya Pak nih. Saya bergeser lagi ke Pak Dokter Ana. Ini ada pertanyaan mengganjal gitu Pak. Berhubungan dengan yang tadi Bapak jelaskan kolaborasinya dengan siapa-siapa saja. Nah, ini untuk sekarang penekanannya gitu Pak. Penekanan yang tepat untuk lingkungan ini seperti penekanannya itu kolaborasi seperti apa? Terima kasih. Nah, kebetulan nih sekarang ada Pak Camat ya. Saya respect sekali. Ini Pak Camat itu pecinta lingkungan. Kenapa saya sebut pecinta lingkungan? Karena di sini ada PP Link ya. Pemuda peduli lingkungan, tapi Pak Camat langsung respect datang ke sini. Berarti saya langsung saja bukan menuduh, artinya Pak Camat ini langsung sebagai pemuda cinta lingkungan. Karena pemuda itu sekarang 63 Pak. Jadi kalau di bawah 63 Bapak masih pemuda gitu kan. Karena Bapak masih camat, berarti kan di bawah 65 tahun ya Pak ya. Nah, itu. Nah, kolaborasi yang tepat kalau dilakukan untuk wilayah sungai ini, yang jelas bahwa tadi ya sudah disebutkan sama Pak Camat bahwa sungai terpanjang di sini adalah Sungai Cikapunung karena membagi dua benua ya, Asia dan Afrika. Ya tentunya yang harus pertama kita lakukan oleh komunitas Cika-Cika dan BPWS untuk memelihara Sungai Citarum ini tentunya berarti kolaborasi dengan governance. Nah, governance dalam hal ini adalah kecamatan setempat atau pemerintahan setempat. Jadi pas betul Pak Camat yang hadir di sini untuk diajak duduk bersama, digandeng oleh komunitas Cika-Cika untuk menjalankan program dan harapan yang tadi Cika-Cika katakan. Kebetulan bahwa Pak Camat hadir, jadi disitulah kolaborasi dibangun antara pemerintah dengan komunitasnya. Karena Pak, salah satu untuk mensukseskan daripada kolaborasi itu sendiri, tadi sudah saya sebutkan ada yang namanya access to authority. Artinya ada akses kepada kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini yang bisa bukan menekan, artinya yang bisa menggandeng para pengusaha, para akademisi yang sudah Bapak sebutkan bahwa di wilayah di sini itu ada 3 perguruan negeri, ada swastanya, termasuk alma mater saya Pak di Unpad. Kebetulan di situ kedudukannya di wilayah Bapak. Artinya ada akademisi atau pemikir-pemikir pegiat lingkungan yang bisa digandeng oleh komunitas dan oleh pemerintah untuk berpikir bersama, duduk bersama, melakukan kegiatan bersama di dalam hal pemeliharaan daripada lingkungan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bergeser sedikit kalau kita berbicara kepada lingkungan, ada yang namanya Dinas Lingkungan Hidup DLKH. Dan di situ juga banyak program-program yang dilakukan, seperti apa? Bisa yang namanya bank sampah. Terus ada juga program peduli lingkungan dengan serapan air di sana. Nah, bisa pemuda peduli lingkungan itu bergandengan tangan dengan pihak DLKH untuk bekerja bareng di sana. Karena dengan tentunya dengan akses otoritas yang tadi, dengan fasilitas atau media daripada kecamatan ini yang bisa menghubungkan antara komunitas ini dengan pemerintahnya atau pemangku kebijakannya. Karena memang Pak begitu sulit yang namanya komunitas untuk meminta bantuan kepada pemerintah dan memberikan programnya. Nah, dengan adanya governance di sini, governance di sini bisa mengeluarkan satu kebijakan atau mengontrol itu semua sehingga bisa menyambungkan atau memediasi daripada komunitas yang ada di sini dengan Dinas Lingkungan Hidup. Itu mungkin. Terus yang paling penting juga ketiga, bagaimana supaya ini bisa menarik daripada pemuda yang lainnya, masyarakat yang lainnya, atau rakyat yang lainnya untuk peduli pada lingkungan, tentunya peran media yang bisa memberikan satu kontribusi yang penting terhadap komunitas itu sendiri, bisa memberikan mempublikasikan kegiatan-kegiatan itu sendiri, atau bisa mengekspos salah satu kegiatan yang bentuknya perlombaan atau turnamen yang diadakan oleh pemerintah dengan komunitas itu sendiri, sehingga ada faktor ketertarikan
daripada masyarakat dan pemuda itu sendiri. Itu mungkin yang Ya, baik Bapak Dr. Ana Rudiana selaku akademisi atau dosen, tentunya ini apa yang Bapak sampaikan tentunya ini menjadi pembuka pikiran kita apa yang kita harus lakukan seperti itu ya Pak ya. Dan tentunya ini mudah-mudahan Sungai Citarum bisa kembali terjaga, terawat, apalagi seperti Abah Gopar tadi mudah-mudahan terrealisasi kembali Sungai Citarum Cikapundung ini bisa dipakai untuk mandi langsung, bisa dipakai untuk makan, minum seperti itu ya Pak ya. Nah, oh ya boleh sekali ada tambahan dari Bapak Camat ya Pak tambahan. ya. Sebetulnya 10 tahun yang lalu berarti ya 10 tahun yang lalu itu di sini sebetulnya bisa rappling teh, bisa rappling dari mana Dago itu? Pojok sampai ke Finishnya BWWS. di BBWS. BWS ya, 10 tahun ke belakang lah. Sekitar 2011 berarti ya Pak ya. Udah bisa rappling, cuman memang di sini memang terjal. Jadi memang tidak bisa dijadikan apa namanya? Tidak dijadikan komoditi pariwisata karena memang cuacanya lumayan batu-batunya. Jadi kalau misalnya nanti kita ada rencana untuk bisa rappling lumayan 4,8 kilo bisa rappling dari Dago sampai ke BWS. Ya mudah-mudahan tadi dengan kolaborasi, dengan sinkronisasi program, anggaran, pemudanya juga semangat, kita pemerintah juga semangat, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud. Walaupun memang pengalaman waktu 10 tahun dulu memang risiko saya juga sampai tenggelam kan karena saking turunnya luar biasa kan gitu. Itu terjal ya lumayan. Ada yang beberapa memang lokasi yang dari 4,8 kilo itu cuacanya memang cukup terjal kan gitu. Jadi harus di beberapa bagi fase mungkin. Itu barangkali teh. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi juga rappling ya Pak ya sepanjang 4,8 km. Hey rappling yuk di mana itu ke sungai Kukuyaan. Oh iya yang tadi sempat di itu. Oh Kukuyaan itu rappling ya Pak ya. Oh iya. Nah, nanti mau rappling kemana? Itu tuh di Sungai Cikapundung, Sungai Citarum yang membelah dua benua Asia dan Afrika. Panjangnya sepanjang 4,8 gitu. Oh ya, Pak ya langsung viral itu di media sosial ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi harapan kita. Salah satunya tentunya ini juga nanti balik lagi ke alam nanti yang ini mudah-mudahan menjadi untuk alam ini menjadi dampak yang positif gitu ya Pak ya. Nah, untuk kali ini tuh ada sesi tanya jawab Pak dari para peserta. Nah, para peserta di sini bebas mau bertanya ke siapa, boleh ke Kang Dian, boleh ke Abah, boleh ke Pak Camat, boleh ke Pak dosen. Nah, namun sekarang dipikir-pikirkan terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan lagu penyemangat dari Gasora. Dipersilakan Gasora. Kapayun Mang Igo. Rabias kok
Ya, terima kasih kepada Gasora yang telah menyemangati pagi kali ini di Cika-Cika Kota Bandung. Nah, ini tentunya nih sudah kelihatan di depan saya sudah banyak berdiskusi sana sini ya. Pas tentunya ada pertanyaan dong yang ingin diajukan, boleh ke Kang Dian dari perwakilan dari BBS dan juga praktisi peduli lingkungan, ada Abah Gopar selaku ketua Cika-Cika dan juga ada Pak Camat Kecamatan Coblong, Pak Krinda, dan juga ada dosen atau akademisi Dr. Rana Rudiana. Oke, siapa yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ya, Teteh. Ayo Teteh ke sini ke depan dulu. Bisa diperkenalkan namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa, Teteh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya dari komunitas Cika-Cika. Saya juga tergabung dalam Karang Taruna Unit 12 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Tergabung juga dalam Karang Taruna Kelurahan Dago. Mungkin saya mau sedikit bercerita ya Teh, untuk sharing juga ke teman-teman semuanya. Awal dari kenapa dari Karang Taruna Unit 12 kita semua bisa memutuskan untuk bergabung di komunitas Cika-Cika. Yang paling utama mungkin kami semua melihat adanya ketulusan. Itu yang paling penting. Dari Abah mungkin sama Ece yang selalu ada di sini hampir 10 tahun. Jadi kami mulai masa sih yang seusia mereka itu bisa peduli, kenapa kita tidak gitu. Nah, alhamdulillahnya rekan-rekan semua satu hati kita bisa sedikit demi sedikit menata di wilayah ini komunitas Cika-Cika. Sampai kami juga membuat beberapa inovasi seperti tadinya ingin bikin turbin, pengolahan sampah, cuman karena keterbatasan biaya juga, jadi kan belum bisa terrealisasikan. Nah, yang mungkin paling mudah yang saat ini kami ingin jalankan adalah menjadikan Cika-Cika sebagai pusat edukasi. Nah, yang kami pikir mungkin edukasi jangan dulu ke yang jauh-jauh, kami ingin yang dekat saja dulu di wilayah RW ini sendiri. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan mungkin ke Pak dosen mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak kiat-kiat agar kita sebagai pemuda percaya diri dan bisa mengedukasi warga sekitar agar keterima warganya dengan baik dan kita pun menyampaikannya dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Mila, pertanyaan yang bagus. Sebelum bertanya juga bercerita terlebih dahulu, storytelling dulu ya. Terima kasih katanya kepada Abah sama Ece. Saya izin duduk ya. Abah Ece aja bisa tulus gitu menjaga lingkungan, masa kita sebagai pemuda nggak tergerak gitu hatinya ya. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak dosen katanya, gimana kita percaya diri dan tentunya masyarakat itu bisa menerima apa yang kita edukasikan dan bagaimana cara mengedukasi yang baik itu seperti apa? Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi jawabannya sangat luas dan sangat berat ya. Jadi begini, memang ya kalau kita berbicara tentang bagaimana cara menarik atau cara supaya kita dipercaya oleh masyarakat dan masyarakat juga ikut peduli dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya jawabannya sudah ada daripada adik sendiri ya. Nah, dengan apa yang Anda lakukan tadi ya sudah saya bicarakan bahwa sudah kita tidak lagi berpikir tentang memilah dan tidak berpikir tentang bagaimana cara membuang sampah, tapi sudah harus berpikir kepada solusinya. Nah, solusi seperti apa sih tentang sampah ini, kan seperti itu. Nah, Pak, solusi yaitu justru solusi itu yang pusing, yang dipikirkan oleh anak-anak itu seperti apa, kan seperti itu. Nah, satu dengan cara yang tadi bahwa kita sudah mulai harus bergerak di lingkungan kita sendiri, jangan jauh-jauh. Salah satu contoh, kita kalau berangkat kemanapun nih, dari rumah datang ke salah satu supermarket atau apa, bahwa kita sudah harus bawa tas sendiri. Itu yang pertama kita lakukan. Terus kita juga kalau mau ke restoran, mau beli jus, mau beli apa,
sudah harus bawa sedotan sendiri yang tentunya yang diciptakan dengan kreativitas pemuda yang ada di sini gitu kan. Terus ketiganya, nih bagaimana cara menarik masyarakat di sini atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sekitar ini supaya ikut terjun mencintai lingkungannya, yaitu kita menawarkan, kita menggandeng bank sampah. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita lakukan setiap minggu atau setiap bulan sekali. Kita menampung sampah daripada rumah tangga yang ada di lingkungan setempat. Tentunya ya kita yang wajib memilah. Jadi nanti ada sebulan sekali atau seminggu sekali reward, laporan terhadap warganya bahwa ibu rumah ini nomor sekian sampahnya sudah sekian kilo. Nah nanti sebulan sekali dipurak kita siga murak ceng-celengan kan seperti itu. Nah hasilnya jangan berupa uang dan yang lain-lain, tapi berikan satu penghargaan terhadap keluarga itu sendiri, apakah seperti door prize atau yang lain-lain. Nah dengan cara seperti itu yang sangat sederhana kita bisa langsung menarik perhatian daripada ibu bapak atau masyarakat yang ada di wilayah. Memang kalau kita berpikir yang lebih luas lagi, kita memerlukan biaya yang lebih besar. Tapi ya kita melakukan hal yang sangat sederhana ya dulu, kita menampung sampah-sampah di masyarakat. Artinya setiap hari kan dari rumah-rumah itu memproduksi sampah itu berapa kilo kan seperti itu. Nah di situ kan daripada kita memulung sampah atau mengumpulkan sampah di luar itu sangat sulit. Dan kadang-kadang mungkin kita malu kan seperti itu. Tapi dengan kegiatan Karang Taruna, kegiatan KNPI tingkat kecamatan dan kelurahan, kita bekerja sama dengan bank sampah yang ada di DLKH itu ya, Dinas Lingkungan Hidup. Nah kita bisa lakukan. Ya contoh di RW saya di Antapani Pak, kebetulan anak saya juga dia aktif di Karang Taruna. Nah ada program seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu Karang Taruna itu datang ke rumah-rumah mengumpulkan sampah-sampah itu. Nah sebulan sekali sampah itu dibuka atau dijual kepada bank sampah itu sendiri, yang hasilnya satu untuk kas Karang Taruna, terus keduanya uangnya dikembalikan berbentuk voucher atau berbentuk benda yang biasanya memang itu hal yang tidak seberapa, tapi kadang-kala ibu rumah tangga kalau diberi itu dia seneng. Ya contohnya nih seperti dikasih gelas gitu kan, piring dan yang lain-lain. Nah hasilnya dari penjualan sampah itu. Nah dari hal yang kecil aja seperti itu. Padahal eksesnya kan banyak. Dari pengumpulan sampah itu, satu sampah sudah tidak dibuang di mana-mana. Ya. Terus keduanya yang tadi kita pikir pemilahan sampah sudah tidak dilakukan lagi karena sudah langsung kita ini kan. Terus ketiganya yang bermanfaat sudah jelas. Kita sudah bisa mengumpulkan dan kita sudah bisa jual. Dan ekses yang lebih besarnya lagi, sungai di daerah kita lagi sudah tidak tercemar lagi. Karena sampah sudah tidak dibuang lagi ke sungai. Karena kita yang sudah nampung. Mungkin itu jawaban yang sangat sederhana. Terima kasih. Menurut Bapak Dr. Rana Rudiana, mungkin salah satu yang bisa dilakukan untuk masyarakat itu supaya percaya terhadap Karang Taruna, salah satunya dengan cara yang tadi ya Pak ya, bukan sampah nyamperin tempatnya lagi sekarang ya, tapi kita sebagai Karang Taruna bisa bergerak menjemput sampah gitu ya, nanti bisa dijual ke bank sampah, lalu nanti uangnya sebagian untuk kas di Karang Taruna dan sebagian lagi bisa dibelikan reward untuk ibu rumah tangga atau untuk keluarga yang sudah kita jemput sampahnya tersebut. Nah, seperti itu ya Pak ya. Teteh Mila sudah cukup jelas ya. Ya terima kasih Teteh. Mungkin ada pertanyaan kedua. Teteh kerudung coklat ada lagi yang ini tanyakan? Atau AA yang berkaos abu-abu? Teteh Mila lagi. Oh iya Teteh kerudung coklat yuk. Yuk ke sini Teh. Ucap ya di sini perkenalan, nama, dari mana dan pertanyaannya ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Azani. Saya dari Karang Taruna Unit 12 dan saya juga masuk di di Karta Dago. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan menjadi pemuda yang konsisten dalam mencintai dan peduli lingkungan di tengah zaman modern seperti ini?
Terima kasih. Devi. Baik Teh Devi, terima kasih pertanyaannya. Beri tepuk tangan dong untuk Teh Devi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana Kang di tengah kondisi yang modern kali ini, apalagi sekarang pemuda-pemudi lebih baik konten daripada berbuat kebaikan terhadap lingkungan. Bagaimana nih Kang kita tes supaya konsisten mencintai lingkungan? Mungkin dari siapa yang mau menjawab? Dari Pak dosen lagi, Bapak Dr. Ana silakan. Iya, benar. Begini, kadang-kala juga kita berpikirnya negatif ya terhadap konten itu sendiri. Padahal konten itu sendiri yang bisa mengangkat kita semua kan seperti itu. Nah, modal atau salah satu satu kepercayaan diri terhadap diri kita, ya lakukanlah yang terbaik apa yang kita punya. Jadi percaya bahwa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk lain. Itu saja. Karena kepercayaan itu akan timbul apabila kita melakukan. Nah, kalau kita kebanyakan berpikir, ya itu yang salah. Ya tadi, jadi kita banyak yang solusi ini seperti apa, tapi kita bergerak. Jadi bergeraklah. Nah, itulah sifat pemuda. Karena pemuda itu harus bergerak. Jangan banyak wacana saja. Ya, jadi yang jelas bergerak. Itulah yang namanya pemuda. Nah, dari gerakan itu sendiri akan membangun satu kepercayaan, akan membangun satu sinergi dari badan, dari tubuh sampai kepada niatan kita itu sendiri. Itu mungkin jawabannya. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Camat, silakan. Ya, terima kasih. Tadi supaya kita konsisten ini memang tadi kalau saya punya pendapat, betul tadi kata Kang. Jadi kita pikiran dan bergerak. Jadi antara pikiran dan bergerak itu harus sama-sama harmonis, sinergis. Kalau pikiran saja sifatnya jadi protes terus kan gitu ya. Protes aja terus, nggak ada solusi. Jadi demo terus kan gitu. Tanpa ada gerakan. Tapi yang diperlukan oleh kita ini ya tadi. Jadi pikirannya ada, gerakannya ada, dan itu kelihatannya dengan kolaborasi, dengan sinkronisasi, dengan koordinasi bisa berjalan semua. Dan memang kelihatannya pemuda juga harus sama dengan kita. Jadi kalau dulu biasanya para pemuda itu kalau lulus sarjana atau lulus sekolah langsung pingin berdasi. Ya, kebanyakan kan begitu. Nah, sekarang mah untuk yang berdasi itu harus dirubah kan gitu. Harus berani kan, kita ada program petani milenial kan gitu ya. Insya Allah sampah juga ada sampah milenial, pemuda milenial. Jadi kita jangan malu lah. Memang kadang-kadang di masyarakat di kami ini kan Kang ada yang namanya gober, gorong-gorong bersih, ada juga linmas. Waktu kita rekrut tenaga linmas sama gober, tenaga gobernya pada nggak mau. Pinginnya linmas aja, kan linmas mah enak ya. Linmas mah jalan-jalan, ngontrol, walaupun risikonya kan tinggi. Kalau gober itu kan bersih-bersih solokan, bersih-bersih walungan. Pak, cenah capek, terus yang kotor-kotor, makanya kita coba gajinya disamakan. Seragamnya juga disamakan supaya tadi dengan seragam sama, dengan dengan gaji sama, jadi tidak ada lagi persepsi enak jadi linmas daripada gober. Ya sama. Gober enak, linmas juga enak. Begitu juga sekarang. Biasanya pemuda pinginnya berdasi, baju putih ya. Sekarang kan banyak yang berdasi, baju putih, jadi tukang cuanki. Itu kan jadi kan jadi menarik. Jadi kita jangan malu-malu sebetulnya. Jadi kita peduli lingkungannya, jangan malu-malu. Jangan jangan segan-segan. Yuk kita bergerak sama-sama. Dan saya yakin para pemuda yang ada di Coblong atau di Kota Bandung ini saya juga cukup bagus teh. Jadi kompakan lah kita mah ya. Tadi Karang Tarunya, KNP-nya juga kita kompak semua. Dan alhamdulillah kalau di pemerintah Kota Bandung untuk Karang Taruna ini kan ada anggaran juga yang sudah memang dialokasikan. Cuman sekarang dulu Karang Taruna itu atau LKK itu biasanya alokasi anggarannya itu buat seragam teh. Sekarang kita coba untuk gerakan saja kan gitu. Untuk seragam, memang seragam perlu ya untuk ciri khas bahwa memang kita selaku pemuda, bahwa kita selaku Karang Taruna memang perlu. Tapi sekarang sudah agak dikurangi
dikhususkan untuk tadi langsung ke kegiatan. Itu barangkali. Terima kasih semuanya. Boleh Bapak, silakan. Mangga Mang Dian. Saya boleh nambahkan ya sedikit, punten. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus nih. Ini saya berbicara selaku pengalaman pegiat lingkungan aja di wilayah gitu ya. Tadi pertanyaannya bagaimana untuk bermain konten sih. Potensi itu sangat besar adik-adik untuk zaman sekarang. Saya awal-awal konten itu terbatas ya, Bah. 2011 konten terbatas bisa nih, tapi kita tetap bergerak. Tadi betul kata Pak dosen. Kalau saya boleh nambahkan, mari kita bergerak dan berdampak. Karena kalian tuh sudah terbentuk sekarang tuh. Dengan mau turun ke sini sudah terbentuk. Sudah terbentuk, tinggal bagaimana pergerakan itu dikemas, direncanakan dengan matang, dikolaborasikan dengan siapa aja dan bisa membawa dampak yang baik dan positif. Jadi tetap luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, itu slogan saya gitu. Semangat, terima kasih. Ya. Ya, tetap ya Kang ya, luruskan niat. Niatnya kita mau bersih gitu biar bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain. Nah, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain, betul nggak? Nah, tadi juga kan sudah dijelaskan sama Dokter Ana, sama Pak Camat, sama Mang Dian, tetap dari niat gitu ya, niatnya harus konsisten terlebih dahulu. Kang Dian, Mang Dian nih, tadi saya udah ada yang bisik-bisik nih di sini. Katanya Mang Dian mau ke Berlin ya? Saya boleh ikut nggak? Boleh, nanti saya mau ikut. Nanti di belakang kita kontak-kontakan nomor WA ya Kang ya, saya mau ikut ke Berlin. Mungkin di sini juga rekan-rekan ini Mang Dian itu akan ke Berlin membawa produk sedekah benih. Nah, mungkin Kang bisa dijelaskan berbagi pengalaman kepada kita semua. Gimana nih Kang bisa sampai ke Berlin? Atau saya juga pengen, aduh. Jadi ini teman-teman, saya membawa tetap konsep sederhana. Jadi kesederhanaan itu akan menimbulkan keistimewaan, tapi tetap kita harus konsisten. Yang tadi bapak-bapak bilang pesan-pesannya itu saya lakukan semua. Sedekah benih itu konsep sederhana, berbagi bibit, berbagi benih yang saya lakukan dari 2015 yang lalu, 2015 yang lalu akhirnya bisa keterima. Nah, di sini juga saya akan menekankan teman-teman pemuda di sini untuk belajar menikmati proses ya. Tidak ada yang instan di dunia ini gitu. Jadi tetap menikmati proses dengan bergerak. Tadi bahasa banyak sih istilah-istilah yang bisa kalian pakai gitu di dalam proses perjuangan peduli lingkungan ini gitu. Karena dunia membutuhkan kepedulian dan kepekaan dan kepedulian. Ini isunya bukan isu nasional, isu lokal, tapi udah isu dunia. Kemarin saya melihat konten ada anak umur 14 tahun orang Jawa Timur mewakili Indonesia untuk berbicara tentang plastik. Nah, itu bisa dilakukan oleh kalian gitu. Jadi menjadi spirit gitu. Nah, begitupun saya membawa sedekah benih ini ke Berlin itu melalui proses kolaborasi dan programnya sederhana, sedekah benih. Benihnya benih cengek, tapi ada pesan lingkungan yang saya sampaikan di sini. Saya memakai pot polybag dari bekas minyak goreng. Itu yang sampah dan itu terus-terusan diproduksi. Saya hanya memakai 3 jenis itu aja gitu. Jadi dunia sekarang membutuhkan orang-orang yang mau bergerak dan berdampak. Itu aja mungkin. Ya, itu tentang anak perempuan 14 tahun yang mewakili Indonesia. Di sampah saya juga itu baca artikelnya. Pas waktu dia mengutarakan pidato singkatnya itu saya merinding. Sampai sekarang Bapak tadi bilang lagi saya merinding gitu. Nah, untuk mungkin sekarang Bapak ada yang lagi disampaikan lagi? Sudah. Nah, ke pertanyaan terakhir mungkin ya Bapak ya. Adakah pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga untuk mengakhiri talk show kali ini? Ya, Akang silakan. Perkenalkan nama, dari mana, dan pertanyaannya ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Rahman. Saya dari Karang Taruna 12.
Saya aktif juga di Kelurahan Dago dan saya bagian dari pengurus Kecamatan Coblong di Karang Taruna, Pak. Nah, yang saya sebenarnya nggak akan bertanya, tapi saya ingin meminta referensi sebetulnya. Karena kami di komunitas Cika-Cika ingin berinovasi terkait kekurangan kami. Salah satunya kita nggak punya listrik. Kita pengen bikin mini hidro, Pak. Rencananya turbin di sini sebagai pemanfaatan mungkin di sini, dan tujuan kami di sini membuat itu tuh ingin mengedukasi terhadap warga sekitar. Nah, yang saya ingin sampaikan, kebetulan di sini ada Pak Camat, ada perwakilan dari BBWS, dan ada Pak dosen juga. Jadi saya ingin meminta referensi minimalnya untuk program kami nanti inovasinya misalkan turbin. Ya, kita ingin diskusi, Pak, terkait hal-hal itu, karena pemuda sekarang itu yang saya lihat banyak keilmuan tapi bingung untuk memilih ilmunya, gitu maksudnya. Jadi alangkah baiknya jika ada anggaplah kokolot gitu cek bahasa Sunda nama. Jadi lebih seimbang ke kaminya, Pak. Karena di sini jujur saya melihat Cika-Cika di sini, saya lingkungan sama dengan olah rasa mungkin kayak gitu, Pak. Mungkin saya ingin meminta referensi, salah satunya itu saja. Dan referensi yang saya butuhkan ini sangat kami harapkan gitu maksudnya. Yang apalah bentukan kolaborasi, entah itu diskusi ataupun nantinya mungkin ke depannya lebih enak ke kaminya, Pak. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Kang Agung. Ini katanya bukan bertanya, tapi ingin meminta jadwal mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin di belakang panggung kita bisa berbicara lebih banyak. Kita akan mengobrol, Pak, tentang aspirasi-aspirasi yang tadi. Ini tentunya berkaitan dengan yang Teh Mila tadi. Teh Mila ini salah satu anggota dari komunitas Cika-Cika yang memiliki harapan membuat turbin dan tentunya membuat pengolahan sampah, namun terkait dana mungkin, Pak, seperti itu tadi, seperti Teh Mila yang katakan tadi ya. Mungkin di belakang panggung atau mau di sini saja, Pak? Boleh. Tadi mengenai harapan, aspirasi, sebetulnya banyak jalur-jalur yang bisa kita tempuh. Sebagai contoh saja, di DPRD kan ada yang sifatnya reses. Dari reses itu kita bisa disampaikan program. Apalagi kalau di sini saya sangat di sini udah bagus, udah ada komunitas. Sebetulnya kalau misalnya ada reses dewan, kita ikut, kita sampaikan. Insya Allah kalau misalnya udah disampaikan DPRD kan jadi bahan masukan aspirasi. Insya Allah banyak teman-teman kita juga yang berhasil. Kemudian saluran yang lain, kita kan tadi ada Karang Taruna, makanya Karang Taruna itu yang sekarang memang masih sedikit anggarannya, mudah-mudahan ke depan kita makin besar lagi. Insya Allah harapan-harapan atau aspirasi dari rekan-rekan semua bisa kami akomodir, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa, ya tadi kata Pak Rana, kita kan kita punya bahan, kita punya pemikiran atau punya ilmu. Insya Allah dengan ilmu kita bisa membuat proposal atau usulan atau ekspos. Memang kadang-kadang kita terkendalanya begitu. Kadang-kadang karena mungkin kita biasanya kalau mau buat usulannya hanya cukup selembar kan gitu. Tapi kalau untuk ke perusahaan-perusahaan besar, misalnya buat ke bank atau ke Telkom atau Pertamina, kadang-kadang itu kan penampilan menentukan. Kalau misalnya kita usulannya selembar, pingin tadi bank sampah, kadang-kadang sama ini kok selembar. Tapi kalau kita modif saja sedikit proposalnya, jadi 2 lembar atau 3 lembar dengan berbagai warna, biasanya kan jadi menarik kan, biasa. Jadi biar menarik yang menerima. Kalau hanya selembar, ini mah standar buat apa?
Kita coba nanti sama Pak teman-teman, tapi saya yakin teh Kang, kalau di Coblong mah pemudanya juga ada aktif-aktif, kelihatannya kalau masalah proposal atau aspirasi mah insya Allah. Walaupun memang kalau sekarang untuk anggaran pemerintah kota kan dengan COVID itu kita hampir tersedot semua. Ya mudah-mudahan dengan COVID-nya berakhir, mudah-mudahan ya tahun berakhir, kan sekarang Desember ya, Desember tahun terakhir, ya mudah-mudahan COVID juga berakhir, ya kita sudah bisa adaptasi kebiasaan baru lagi. Jadi dengan sekarang kan banyak terbatas kan itu barangkali insya Allah tadi aspirasi kita salurkan, mudah-mudahan bisa melalui Karang Taruna boleh, nanti Karang Taruna coba usulkan, nanti direkap sok aja sebanyak-banyaknya, walaupun memang pasti nanti ada seleksi, ada tadi ya penampilan, ada proses tadi, betul kata Pak Dian. Jadi tidak langsung jadi, tidak semuanya jadi, pasti ada sebagian yang bisa kita penuhi. Itu barangkali teh, Kang. Ya, terima. Bapak mungkin ingin menambahkan? Ya. Terima kasih. Sedikit tambahan ya. Kan di sini tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Camat bahwa di sini banyak perguruan tinggi swasta ataupun negeri. Nah, di dalam perguruan tinggi itu ada 3 fungsi ya. 1 fungsi pendidikan, terus 2 juga penelitian, 3 ada fungsi pengabdian terhadap masyarakat. Nah, silakan nanti adik-adik coba dengan arahan dari Pak Camat tentunya datang kepada perguruan tinggi itu untuk meminta bantuan kepada mereka, bukan dalam bentuk uang atau fisik saja, tetapi secara keilmuan dan yang lainnya. Memang mereka juga mengharapkan daripada masyarakat itu sendiri. Artinya itu salah satu kebanggaan daripada universitas apabila si perguruan tinggi itu sendiri bisa mengabdi terhadap masyarakatnya. Tadi sudah dibicarakan nih di belakang bahwa katanya kebanyakan perguruan tinggi di sini itu banyak yang KKN-nya keluar. Padahal di daerah sendiri juga memerlukan. Nah, kesempatan itu yang mungkin bisa diambil, bisa kita datangi terhadap perguruan tinggi yang memang di sini juga sangat bagus ya perguruan tingginya, bisa didatangi dan insya Allah mereka akan respect. Terima kasih. Nah, ini juga untuk para rekan-rekan bisa nanti menghubungi kampus-kampus yang terdekat. Tadi setelah oleh Bapak Camat kan tadi dijelaskan ada beberapa universitas yang ada di Kecamatan Coblong. Nah, ini tentunya bisa dimanfaatkan, bisa diajukan permohonannya untuk rekan-rekan semua, tidak hanya finansial ataupun fisik, tetapi juga edukasi seperti itu ya. Dan tentunya universitas juga akan sangat welcome karena ini berkaitan dengan CSR-nya itu sendiri ya Pak ya, Corporate Social Responsibility seperti itu. Ya, saudara semuanya, rekan-rekan yang ada di sini dan juga ada yang ada di rumah, kurang lebih sekitar 2 jam kami membahas mengenai pemuda peduli lingkungan dan ada pesan tersendiri yang sudah saya rangkum dari tadi kita perbincangkan. Menjaga lingkungan bisa dilakukan dari hal terkecil, yaitu sampah. Mulailah bertanggung jawab karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Pelajari alam, cintai alam, berdekatlah dengan alam. Jagalah lingkunganmu tetap bersih untuk sebuah kehidupan yang sehat. Menjaga lingkungan bukan hanya asal niat atau angan-angan, tapi perlu tindakan. Saya Dini Andriani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga yang tadi kita perbincangan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.